Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu, para hadirin yang sudah senantiasa hadir di acara Ruang Inovasi 2021 dan ini kita ada di sesi yang kedua, di mana untuk Ruang Inovasi 2021 kita memiliki tema besar, yaitu bagaimana melakukan digitalisasi strategi untuk perusahaan Anda. Dan di series yang kedua ini, seperti yang ada di belakang saya, judul acaranya adalah sudah punya aplikasi mobile tapi masih sedikit yang pakai. Jadi untuk yang memang kita setiap series itu mengangkat topik-topik yang berbeda dan di series yang kedua ini kita fokus untuk membahas mengenai mobile, solution begitu. Nah, siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Yuwono Gusman, rekan saya. Ya, Ya, halo Pak Yuwono. Dan halo Angel. nanti juga secara acara, kita menggunakan konsep open digital discussion. Discussion, sharing Betul, sharing online gitu ya Angel ya? betul. Jadi sebenarnya kita lebih berbagi ya Pak Ya, Yono ya, diskusi dan berbagi. sharing. Jadi, mungkin juga sekaligus kita meng-encourage Bapak Ibu yang ada di sini yang Mhm, sudah join untuk kalau mau diskusi, kalau mau tanya, kalau mau share pengalaman, mungkin nanti bisa langsung aja pakai, icon raise hand-nya yang ada di mhm. Zoom masing-masing. Nanti dari tim kita akan bantu pindahkan, jadi panelis sehingga nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Betul. Jadi di sini kita bisa saling sharing sebenarnya ya Iya ketika betul. nanti kita ada beberapa topik sesuai yang sudah kita infokan melalui brosur. Nanti kita juga undang Bapak Ibu tertarik untuk join di topik yang mana bisa langsung raise hand, kasih ikonnya, nanti kita undang ke panelis seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara inti, pertama-tama saya mau memohon maaf sebesar-besarnya dan juga menyampaikan permohonan maaf dari salah satu narasumber kita. Jadi hari ini ada informasi yang saya juga baru dapatkan, mendadak itu dari Bapak Yefta dari BFI Finance mengucapkan, memohon maaf sebenarnya lebih memohon maaf karena satu dan lain hal beliau berhalangan hadir di acara hari ini. Tetapi, atas permintaan maaf tersebut beliau juga mengatakan bahwa bersedia untuk next time kita melakukan kolaborasi yang lain begitu. Jadi nanti di sesi ruang inovasi berikutnya kita akan coba kembali menawarkan Pak Yefta Ya, untuk, ikut diskusi bersama kita. di Nah, episode-episode berikutnya Angel ya? di episode-episode berikutnya, betul Oke. sekali. Nah, ini kita hari ini, yuk Pak Yono, kita kedatangan ada 2 orang bapak-bapak. Ada siapa aja Pak Yono? Ada yang pertama Pak Rolensa, Betul. Dan yang kedua, Pak David Pak Iskandar. David Iskandar. Halo Pak Rolensa dan Pak David. Halo, selamat siang. Iya, Halo, pada selamat siang. oke, Pak David dan Pak, Rolensa juga sudah oke ya Pak untuk suara dan cahayanya ya? Nah jadi nih saya memperkenalkan sedikit kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Rolensa ini selaku Business Unit Heads, Mobile Application Strategic, beliau juga sudah berpengalaman untuk membuat ya sebenarnya lebih ke teknikal, membangun aplikasi mobile, mobile solution baik itu untuk tim di lapangan, surveyor, kolektor, sales juga, dan beliau juga sudah ada pengalaman yang paling update ini untuk, bagaimana engage dengan customer untuk mobile application. Nah, sedangkan Bapak David ini lebih ke bagian bisnis. Jadi Pak David ini sudah cukup malang melintang, punya pengalaman yang nanti akan di-sharing-kan juga ke kita bagaimana, pengalaman beliau terhadap penerapan mobile teknologi, baik itu di perusahaan maupun di end user sekaligus. Oke, nah langsung saja kita masuk ke topik Ya, yang pertama, segmen 1. segmen satu. Nggak ada itunya, Manual aja ya Pak, manual. manual, oke. Oke. Nah ini mengenai perubahan customer behavior, Behavior, oke. ya.
Jadi, mungkin karena kita juga sama-sama ngalamin ini ya, jadi setahun belakangan itu kan dari masa pandemi, terus kita mulai penyesuaian ada new normal segala macam. Jadi kan memang ada perubahan behavior dari customer yang benar-benar, apa ya, bisa dibilang cukup drastis ya, Jel, karena kondisi ini. Nah, mungkin karena kita kan, namanya juga ruang inovasi ya, kita mau dari sudut pandang, teknologi nih. Jadi dari pandangan bidang teknologi, apakah emang benar sih bahwa memang teknologi ini merupakan cara yang tepat buat menyiasati kondisi new normal ini, buat menyiasati perubahan-perubahan, perilaku customer ini gitu? Mungkin, dari Pak Rolensa bisa bantu menjawab? Oh ya, jadi ya sebenarnya saya sangat setuju ya, karena kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini dan kemudian didukung dengan memang apa ya, teknologi yang sangat sangat cepat berubah, sangat maju di akhir-akhir ini, itu mau tidak mau itu menuntut, masyarakat kita itu untuk, berubah mengikuti keadaan yang kita sebut, new normal saat ini ya. Jadi, keadaan ini itu mau tidak mau memaksa semua orang yang tadinya itu tidak terlalu mengenal teknologi, tidak terlalu menggunakan teknologi dalam keseharian, itu tiba-tiba membuat, semua masyarakat itu menjadi, mau menggunakan teknologi. Karena, dengan teknologi sekarang yang tadinya kita nggak biasa video conference, nggak biasa webinar seperti ini, tiba-tiba sekarang kita jadi terbiasa nih dengan webinar. Padahal Oh, dulu iya kan iya, benar benar benar. webinar itu orang mungkin lebih preference ke apa ya, seminar-seminar on the spot lah. Tapi kalau sekarang kan webinar ada di mana-mana nih Mhm. Biasa ke tempatnya gitu. pasangan ya, video call gitu. Iya, biasanya kan ke pasangan video call. Sekarang kan banyak nih webinar-webinar. Dan yang paling kerasa kan sebenarnya kalau kita nih sebagai karyawan yang paling kerasa kan ya WFH itu. Mmm. Kalau dulu mungkin banyak perusahaan yang masih berpikir apa ya, rasanya susah gitu untuk melakukan WFH. Tapi begitu dipaksa dengan keadaan dan didukung dengan teknologi, maka ya sekarang WFH jadi memungkinkan kan. Jadi sudah banyak nih perusahaan yang merasakan apa sih WFH itu dan bagaimana melakukan gitu. Mhm. Jadi emang, kuncinya di teknologi itu memang benar berarti ya, yang mendukung perubahan ini ya? Iya, jadi benar-benar memang teknologi banyak membantu kita ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Oke. Nah, tadi, disinggung bahwa ketika kita perubahan behavior tadi, termasuk juga WFH, itu kan ada teknologinya. Nah, ini ada satu pertanyaan cocok yang masuk sebelum, acara memang kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ini ada Bapak Andi Harjono dari Verena Multifinance. Beliau menanyakan terkait hal-hal yang masih manual. Jadi sebelum kita nanti ngomongin teknologi yang sudah, sistem, ini beliau menanyakan hal-hal yang masih manual untuk tim di lapangan, untuk survei konsumen, lalu ada penagihan, ini maksudnya surveyor, kolektor begitu mungkin ya, Pak, ya? Apakah ada AI untuk mengurangi fraud di lapangan? Siapa kira-kira yang bisa membantu memberikan solusi? AI apakah yang bisa membantu untuk tim yang di lapangan untuk kondisi seperti sekarang ini? Sorry, Pak David masih di-mute. Nah, Oke, boleh. ya mungkin saya bantu jawab ya terkait dengan yang AI ya untuk kondisi di lapangan. Satu-satu mungkin untuk collection-nya dulu ya. Kalau misalkan AI itu sebenarnya untuk penerapan AI itu kita bisa apa menggunakan metode AI ini untuk mengecek behavior-nya kolektor. Misal kalau misalkan yang daily-nya dia itu pengerjaan eh, tugasnya dengan selalu menyetorkan biasanya 1 juta. Nah, tiba-tiba di satu kondisi dia bisa melebihi dari batas yang dia seharusnya sebelum-sebelumnya gitu ya, dari 1 juta menjadi 10 juta. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita detect dengan mendetek behavior itu dari AI yang kita tanam dari aplikasi mobile apps yang dibuat. Sebenarnya contoh di collection itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat di bagian survei untuk penerapan AI sendiri sebenarnya ada juga mulai dari yang OCR ya, yang menggunakan machine learning di belakangnya juga, itu kita langsung dari foto, kita langsung ke detect isi dari field-field data-data yang ada dari contoh misalkan KTP seperti itu.
Ada juga dengan penggunaan biometrik untuk bagian foto ya, foto kita, misalkan foto yang kita input itu dicek secara biometriknya itu dengan foto keaslian yang ada di Dukcapil misalnya. Seperti itu. Ada juga kalau misalnya untuk penerapan AI juga untuk yang menghindari fraud, misalkan kita punya istilahnya, kalau di kita tuh ada profile ya, jadi itu kita bisa mengcompare data-data yang diinput oleh customer itu dengan data-data dari aplikasi lain lah, aplikasi lain yang memang berhubungan dengan customer tersebut, sehingga kita bisa cek kebenaran dari data itu sendiri. Seperti itu sih. Oke, berarti AI sendiri di sini selain kita, menggunakan teknologinya untuk memvalidasi kebenaran data, bisa juga kita lengkapin dengan secondary data, begitu maksudnya ya? Baik, Ya, betul, betul, betul. ini ada Bapak Unggul Ramdhani raise hand, boleh dibantu dipindah ke panelis? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang di-sharing-kan? Sudah masuk? Oke. Halo, selamat siang Bapak Ramdhani. Sudah bisa di-unmute, Pak? Ada yang mau di-sharing-kan, Pak, terkait, customer behavior ini? Masih mute mungkin, Pak? Nanti paralel untuk, Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan langsung di kolom Q&A, atau juga nanti bisa raise hand untuk kita diskusi bareng. Ya. Bapak Unggul Ramdhani, ada yang mau disampaikan mungkin, Pak? Di-unmute. Oke, nanti tolong dibantu ya tim ya untuk di-chat lebih lanjut. Nah, itu tadi mengenai AI, artificial, intelligence. Nah, tapi sebenarnya kalau tadi kita tangkap dari penjelasan Bapak David adalah, diperlukan data untuk mempelajarin ya, Pak, ya. Behavior collector, tadi disebutkan behavior collector, di mana data-data itu kita ambil dari seiring berjalannya waktu, lalu dipelajarin dan itu kita implementasikan ke sistem, begitu maksudnya ya, Pak? Sehingga sistemnya jadi smart, begitu ya? Betul, betul, Bu Angel. Oke. Nah, itu tadi untuk, customer behavior. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen yang kedua. Kedua, ya. Ini adalah membentuk loyal customer. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai perubahan. Tadi disebutkan sama Pak Rolensa bahwa tidak hanya konsumen, tapi cara kerja pegawai di perusahaan pun juga mengalami perubahan. Nah, bagaimana menjaga loyalitas, customer? Karena berdasarkan riset, ini Hotsuite itu mengatakan bahwa 5 tahun terakhir, itu penggunaan mobile meningkat sampai dengan 10 kali lipat. Dan ke depannya, ini sudah pasti jauh lebih meningkat, karena secara usia pun, usia milenial yang akan menggunakan teknologi ke depannya. Nah, bagaimana bisa menjaga loyalitas customer ketika kita tidak lagi bertemu, kita tidak lagi bertatap muka, bahkan social distancing, kita masih, dalam tahap mengurangi kunjungan atau berpindah tempat, berpindah lokasi. Nah, bagaimana menjaga loyalitas konsumennya menggunakan teknologi? Oke. Kalau kita ngomong terkait loyalitas ya, sebenarnya itu loyalitas kan berangkat dari namanya kita berhubungan baik, Mhm. komunikasi kita baik, terus service kita juga baik kayak customer ya, seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya saat ini itu sekarang banyak sekali kayak seperti Multifinance itu berlomba-lomba membuat mobile apps ya. Nah, kenapa? Sebenarnya teknologi ini itu dijadikan sebagai jembatan yang memudahkan konsumen dengan perusahaan itu berinteraksi. Jadi konsumen itu juga bisa memberikan feedback ke perusahaan, terus juga seiring dengan berjalannya waktu, itu perusahaan dapat menyediakan kebutuhan konsumen, sehingga harapan ke depannya itu konsumen itu istilahnya bisa ada keterikatan gitu, menjadi loyal bahwa oh tadi yang produknya itu seperti ini, diberikan feedback dan itu diberikan
servis lagi oleh perusahaan dengan didengarkan feedbacknya sehingga konsumen itu merasa didengarkan. Jadi dari situlah dibuat adanya keterikatan emosional itu yang bisa membuat konsumen itu menjadi lebih loyal terhadap perusahaan. Oke, keyword-nya berarti di sini teknologi ya, Pak David. Maksudnya teknologi sebagai jembatan untuk menghubungkan si customer dengan perusahaan kita gitu ya. Jadi Iya, supaya bisa dapat feedback, terus kita bisa kasih sesuatu yang sesuai dengan feedback tersebut gitu ya kira-kira. iya, betul sekali Pak Yono. Seperti itu. Jadi teknologi memang sebagai jembatan di sini, Oke. penghubung. Nah, mungkin sebenarnya kalau lebih persisnya lagi ya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dari sisi teknologi ini? Maksudnya baik plan ataupun effort yang bisa dilakukan untuk meningkatkan engagement sama sama konsumen gitu. Maksudnya mungkin bisa di-elaborate lebih lanjut jadi menjadi jembatan itu kira-kira seperti apa sih realnya yang bisa dilakukan? Mungkin dari Pak Roland juga bisa atau Pak David? Ya, saya coba bantu jawab ya. Jadi kalau kita ngomong teknologi sebenarnya yang bisa membantu kita untuk menjembatani, untuk tetap berhubungan dengan customer kita, itu adalah menyediakan aplikasi mobile customer ya. Ya, kalau kita tahu juga memang beberapa multi finance sudah melakukan pendekatan ini, menyediakan mobile customer, mobile application untuk customer karena di situasi seperti ini itu interaksi kita secara langsung ke customer itu kan sangat terbatas. Dan harapannya sebenarnya dengan mobile application ini itu bisa menggantikan rutinitas atau kegiatan si customer yang harus dilakukan dulu secara offline itu menjadi online. Dan tentunya itu akan lebih mempercepat, lebih memperbaiki proses, kemudian bisa dilengkapi misalnya kalau dulu dia harus menghubungi customer service, harus menelpon, sekarang kan kita punya chatbot gitu yang bisa merespon secara langsung dan salah satu upaya rasanya untuk juga selalu meningkatkan engagement dengan customer itu kita juga bisa menerapkan sebenarnya kayak reward atau loyalty point. Jadi untuk mereka. Jadi kalau kita ingat sebenarnya beberapa startup yang sudah merintis beberapa tahun yang lalu, cara mereka untuk pertama kali mendapatkan konsumen pengguna secara aktif itu menerapkan poin gitu. Bahkan sampai hari ini mereka masih melakukan itu. Karena itulah salah satu cara, salah satu upaya untuk membuat masyarakat mau selalu menggunakan aplikasi kita. Jadi itu salah satu upaya. Mungkin kalau di dunia multi finance mungkin bisa lebih ke arah misalnya pembayaran tepat waktu, kemudian misalnya pengajuan kredit baru atau melakukan referral sama teman-temannya. Mungkin hal-hal kita harus bisa melihat hal apa yang harus bisa dilakukan untuk memberikan benefit tertentu ke customer kita. Oke. Jadi maksudnya bukan cuman bikin aplikasinya kayak tadi mungkin Pak Roland sempat sebut juga Pak David tadi juga dengar sebut mobile customer gitu ya sebagai medianya, tapi juga memberikan benefit gitu ya supaya orang mau mau pakai itu juga dan nanti tercipta interaksi, engagement sama sama customer gitu ya kira-kira. Iya, betul. Jadi Oke. semakin kita memberikan reward dan kemudian kita semakin tahu apa itu kebutuhan customer, dia sebenarnya butuh apa sih gitu. Apa yang bisa kita berikan secara daring, secara online ke mereka sehingga menjadi kita lebih bisa berinteraksi dengan mereka. Itu akan sangat membantu. Oke. Ya, menarik sekali Pak. Mungkin ini di segmen ini terkait membentuk loyal customer ada pertanyaan juga yang udah masuk ya, Jo? Betul. Jadi di segmen ini kebetulan hampir mirip-mirip nih, Pak Yuwono. Ya. Jadi antara yang sudah masuk itu ada di screen, ini dari Bapak Vincent Anderson, PT Capella Multidana, ini juga multi finance. Jadi di sini ditanyakan, apakah ada step by step atau best advice ketika ada seorang newcomer yang hendak menyusun sebuah sistem yang ada? Jadi sebenarnya ini kira-kira ketika mau bikin satu aplikasi, mobile, best advice-nya itu seperti apa? Dan di sini juga ada masuk Q&A dari Bapak Jeffrey Dwi Antoro, bagaimana strategi yang baik untuk menghadapi hal ini? Oh iya, mohon maaf sebelumnya ada, di dalam dunia mobile application tentunya dihadapkan pada beragamnya jenis gadget yang digunakan. Nah, ini juga benar nih Pak, jadi ada gadgetnya macam-macam ya.
Lalu, bagaimana strategi terbaik untuk menghadapi hal ini? Apakah dengan menggunakan platform web application atau menggunakan mobile application? Ya, karena memang keduanya termasuk juga teknologi ya, ada web based dan mobile based. Lalu di mana saat ini terpecah juga mobile-nya itu menjadi 2 platform besar, Android dan iOS. Nah, ini yang satu menanyakan tentang best advice newcomers, yang satu lagi ada concern terkait web based atau mobile? Kalau mobile, Android atau iOS gitu. Bagaimana menyikapinya? Ya, saya coba bantu jawab mungkin dari Pak Jeffrey dulu ya. Jadi Betul. memang benar saat ini tuh banyak banget gadget yang beredar. Mhm. Mungkin kalau iOS lebih sedikit, maksudnya tipenya lebih fix. Sementara kalau Android sebenarnya itu banyak banget tipenya di luar sana gitu. Yang kita hampir tidak mungkin itu kita bisa menyediakan semuanya kalau kita ngomong secara development teknologi ya. Nah, tapi apakah pilihannya kemudian untuk web atau untuk mobile itu sebenarnya balik lagi secara kebutuhan dan secara kecepatan delivery. Apa yang ingin dikejar di sisi awal. Jadi kalau kita ngomong development untuk mobile terutama, kalau kita ingin cepat kejar yang cepat, kemudian bisa di multi platform, maka pasti pilihannya itu jatuh ke hybrid application. Ke mobile yang masih menggunakan web application yang dibungkus dengan native Android. Ya, cuma ya semua itu pasti ada plus minusnya lah. Kalau yang web memang itu dengan hybrid itu memang bisa development-nya bisa lebih cepat, kemudian bisa di multi platform, bisa jalan di Android dan juga bisa jalan di iOS. Nah, tapi kalau kita ingin memuaskan customer dari segi penggunaan, kemudian secara lebih smooth di tampilan mobile, lebih oke, perpindahan screen-nya lebih terasa, transisinya lebih terasa hidup gitu. Maka yang kita kejar itu native. Terutama kalau kemudian kita ingin bermain-main dengan offline data. Hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya kebutuhan kita mengembangkan mobile application itu ke arah mana sebenarnya. Siapa yang akan menggunakan. Oke, baik. Nah, lalu untuk pertanyaan yang advice-nya nih, Pak, ketika mau menyusun atau membuat aplikasi, langkah ya. awalnya tuh apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau step-nya sih yang paling penting nomor satu ya tadi pendefinisian kebutuhan. Siapa yang mau menggunakan aplikasi ini dan apa yang ingin dicapai dari aplikasi ini. Gitu. Jadi tapi kata kunci yang saya ingin berikan itu sebenarnya adalah lebih ke arah kita harus memulai gitu. Kita harus mulai dengan hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil, yang paling dibutuhkan tetapi memiliki manfaat besar untuk pengguna kita. Itu harus dicari tuh. Iya, benar. Modelnya. Ini kalau ngomong-ngomong tentang mulai, Pak, ini sama seperti, salah satu unicorn ya, Pak, unicorn yang ada di Indonesia, dulu hashtag-nya "mulai aja dulu" Oh iya. gitu, ya kan? Familiar ya sama hashtag itu ya, "mulai aja dulu mulai aja dulu". Nah, tapi ketika kita mau mulai sesuatu itu kan ada step awal, ada langkah awal tadi kan, Pak. Nah, lalu Bapak katakan, kita mulai dari hal yang paling kecil tapi bisa manfaat yang besar. Ya, Itu lebih penasaran juga spesifik. sebenarnya ya, Iya. apa gitu maksudnya? Apa yang kecil tapi manfaatnya besar itu, Pak? Supaya bisa mulai dulu tadi, Pak. Jadi kita harus cari ya, maksudnya seperti yang tadi Pak David udah cerita, sebenarnya service apa yang paling membuat customer kita itu akan menjadi sangat puas. Dan kita fokus ke satu titik itu. Karena kalau kita ngomong tadi unicorn yang mempopulerkan hashtag mulai aja dulu, sebenarnya kan ketika mereka awal launching aplikasi itu kan aplikasinya sangat kecil, sangat sederhana. Karena kalau konsep berpikirnya unicorn, startup itu adalah pokoknya launching secepat-cepatnya, seminimal mungkin, tapi cepat gitu. Nah, kalau di kita yang biasa di non startup ini, di perusahaan konvensional kan pinginnya itu digali semua kebutuhan yang ada, dicatat, dibikin requirement-nya, dibikin desainnya, baru kemudian di-develop secara internal atau menggunakan vendor. Padahal kondisi saat ini kan sebenarnya perubahan itu sangat cepat terjadi gitu. Sesuatu yang kita develop hari ini mungkin 3-4 bulan ke depan itu sudah bisa jadi sudah nggak kepake gitu. Yang kita harus kejar adalah kecepatan sebenarnya.
Hmm. kecepatan untuk berubah, kecepatan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Dan kalau kita lihat seperti itu, maka seperti yang saya bilang tadi ya, kita harus mulailah dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang paling dibutuhkan oleh customer kita. Nah, dari sana kemudian kita akan seiring dengan berjalan waktu, kita bisa menambahkan fungsi-fungsi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perubahan, dan yang paling penting adalah sesuai sama yang menjadi masukan dari sisi pengguna kita, dari sisi konsumen kita. Apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan kita mendevelop sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya belum tentu mereka akan pakai. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi hal kecil sederhananya itu bisa jadi antara satu dengan yang lain perusahaan bisa jadi beda ya, Pak Rollins. Iya, jadi kita mesti apa ya? Kalau kita berpikiran kita mesti gali dari customer kita sebenarnya Back to basic apa lah ya. sih ya, Maksudnya lihat apa sih yang kamu butuhkan customer. gitu. Ya, ya. Nah dari kebutuhan itu kemudian kita bisa gali, bisa memprovide sesuatu gitu. Jadi sekarang sudah nggak zaman lagi kita kayak kayaknya ini bagus, itu bagus, tapi di lapangan itu sebenarnya belum tentu kepake gitu. Justru tadi yang saya mau coba garis bawahi dari statementnya Pak Rolensa itu dari statement yang penting gimana nih setelah dapat feedback apa yang perlu disesuaikan kita ubah supaya maksudnya bisa menyesuaikan. Maksudnya bukan cuma mulai aja dulunya gitu ya dengan hal simpel tadi juga gimana kita mendengarkan dan melihat mempelajari respon dari customer itu ya setelah menggunakan aplikasi kita gitu ya. Ya benar sekali dan langkah itu sebenarnya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup ketika mereka meluncing aplikasi. Biasa mereka kan ada sebutnya beta application gitu, ke keterbatasan orang tertentu mereka gali feedback kira-kira oke nggak, cocok nggak gitu. Nah hal seperti itu yang rasanya nilai positif yang dari startup kita bisa ambil dan kita bisa contoh untuk kemudian kita terapkan di perusahaan kita. Jadi sebenarnya cocok juga dengan segmen topik kita barusan Pak Yono. Yeah. Jadi best advice-nya adalah mulai aja dulu dengan cara yang pertama harus tahu dulu customer behavior-nya perubahannya seperti apa. Lalu kita jadiin panutan perubahan itu. Kita pelajarin perubahannya apa, lalu kita upayakan memberikan loyalitasnya, memberikan service. Tadi Pak David bilang loyalitas itu kita dapatkan dari service, dari layanan. Di situ kita temukan, baru kita bikin dulu ya Pak ya, yang kecil sampai nanti sambil mempelajarin supaya fitur-fitur lainnya ditambahkan. Karena ini Oke. bisa dibilang never ending journey sebenarnya Betul. mempelajari feedback dan perubahan ini ya. Kenalan, kayak ini Pak, kayak orang kita kenalan gitu kan. Itu nggak pernah Iya, selesai iya. gitu, kita harus tetap kenalan terus gitu. Oke, nah itu tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke yang bagian customer dan teknologi. Nah, di customer dan teknologi ini kan ke depannya memang industri era digital ya. Setuju nggak Pak Yono tentang Betul, era betul. digital ya Pak ya? Tapi mungkin sebelum ke sana dengar-dengar di posternya ada door prize kayaknya kalau nggak salah Jo. Oke, yang door prize ini oke. Nah, jadi untuk door prize supaya kita ngobrol tetap enak, Bapak Ibu pastikan tetap akan ada di acara kita mengikuti sampai akhir karena nanti di belakang kita akan ada door prize untuk 2 orang pemenang. Termasuk Jadi panelis juga dapat kesempatan. panitia? Oh enggak ya. Oke, Oh lanjut. panitianya geleng Pak Yono, jadi kita nggak dapat panelis. Nanti Oke. saat pengundian door prize kita pindah ke attendee Pak Yono. Nah Oke. nah itu ya. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke customer dan Dan teknologi. teknologi, betul. Betul. Ini Lebih tentang era digital sekarang. fokus lagi ke tadi ya, kita tadi ada keyword disebut customer, teknologi, engagement dan sebagainya. Jadi kita lebih fokus lagi ke customer dan teknologi ini. Jadi yang tadi juga Angel udah sebutin, jadi era digital ini kan kita sekarang ya memang sedang berada di era itu ditambah dengan perubahan behavior yang terjadi dengan new normal kemarin gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi momentum yang tepat gitu untuk industri teknologi. Jadi sebenarnya bagaimana sih persiapan digitalisasi khususnya servis layanan bagi perusahaan-perusahaan di industri keuangan atau mungkin khususnya pembiayaan, Pak Rolensa mungkin tadi. Masih Ya. mute, sorry Pak. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi sebenarnya proses ini tuh sudah dimulai beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Jadi
digitalisasi itu kan satu sisi membantu perusahaan multi-finance terutama itu untuk mempercepat proses mulai dari lead-nya masuk sampai dengan go live-nya sebenarnya. Gitu, mulai dari kita ngomong digitalisasi dokumen gitu, dokumen-dokumennya sekarang sudah nggak perlu diinput, kemudian tadinya KTP harus di-scan, sekarang cukup difoto segala macam. Dan yang paling penting ketika kita menghadapi digitalisasi ini itu kita mulai berpikir untuk menyiapkan segala-galanya gitu. Tapi kita tetap harus mulai secara perlahan dari satu titik ke titik yang lain untuk kemudian dapat hal ini tuh dapat membantu proses kita dan kemudian kita dapat belajar apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Karena untuk ngedevelop suatu aplikasi, kalau kita ngomong tentang mobile customer nih khususnya, ngedevelop mobile customer itu apakah saat ini di launching akan langsung rame ya? Pasti enggak gitu. Itu butuh waktu, butuh effort, butuh usaha gitu. Tapi ketika kita mulai belajar, dapat feedback, kemudian tahu kebutuhannya seperti apa, nanti ke depannya mobile customer kita ini itu bisa menjadi kayak super app gitu. Bisa melakukan pembayaran kredit, pembayaran listrik, kemudian pembelian pulsa dan lain-lain sebagainya gitu. Karena ya itu tadi, tapi kita harus mulai dari kebutuhan basic dia itu apa sih gitu. Apa yang paling dia butuhkan saat ini. Dan kita bisa develop dengan cepat karena memang terbatas, kecil, dan itu kita bisa deliver dan kemudian kita bisa lihat feedbacknya seperti apa, kemudian apakah sesuai atau enggak. Karena kalau mau cerita tentang mobile customer nih, di salah satu bank itu akan dalam waktu dekat akan meluncurkan yang mereka sebut super apps di salah satu bank. Di aplikasi ini itu benar-benar ya segala-galanya ada di dalam gitu. Kamu mau apapun itu di dalamnya ada gitu. Tapi perlu diingat super apps yang dia bangun ini tuh dasarnya itu dia bangun bertahun-tahun yang lalu gitu. Sudah sekian puluh tahun dia bangun, baru kemudian setelah berjalan waktu, mungkin hampir 10-11 tahun yang lalu, saat ini baru kemudian mereka tuh masuk ke super apps gitu. Itu butuh proses gitu, butuh waktu. Bukan sesuatu yang instan ya berarti. Iya, kita nggak bisa mendapatkan hasil yang instan gitu. Tetapi balik lagi yang penting adalah ya kita mulai gitu. Hal kecil, sederhana, tetapi memiliki manfaat yang besar ke customer terutama. Oke. Nah, nice. Ini tadi kembali disinggung terkait dari hal kecil menjadi hal besar. Karena sebenarnya kalau kita lihat tadi Bapak Rolensa ada menyebutkan salah satu bank gitu ya yang akan punya super app. Tapi tetap basicnya dia banking, ya kan? Nah, lalu unicorn-unicorn yang ada di negara kita gitu, mereka berhasil dengan let's say e-commerce, jual beli barang, sehingga mereka menjadi bisa dibilang super app juga ya kalau sudah unicorn ya, semuanya bisa beli tiket, bisa ini, bisa itu, bisa pembayaran, bisa penjualan yang bukan barang, bahkan sampai insurance, reksadana dan lain sebagainya. Jadi tapi tetap kata kuncinya adalah berangkatnya dari jual beli barang. Kalau tadi bank dia dari banking, kalau e-commerce dia dari jual beli barang. Lalu tadi selain itu untuk untuk unicorn ada juga yang ojek online tadi disebutkan ya. Berangkat awalnya dia ojek online, tapi kalau sekarang kan kita tiap hari buka gitu kan, bahkan kalau saya tuh kadang pakai ojek online itu buat nyari ini, restoran sekitar yang enak apa. Jadi kalau misalnya saya pergi referensi ya? Referensi. Jadi misalnya saya nginep di satu kota gitu kan, nginep di hotel terus saya buka gitu yang deket sini tuh restorannya apa. Kalau dulu kan sebenarnya kita bisa pakai teknologi kayak Google kan, untuk restoran nearby-nya gitu. Kalau sekarang udah pakai aplikasi itu. Padahal awalnya itu cuman buat nganter barang doang gitu aplikasinya. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi saya bisa tangkap yang dimaksud Pak Rolensa adalah kembali sebelum kita menemukan fitur-fitur pelengkap, dikuatkan dulu pondasi awal servis yang perusahaan Bapak Ibu bisa berikan ke konsumen. Itu dulu yang dikuatkan begitu ya, baru nanti fitur lainnya ditambahkan. Oke, baik. Nah, terkait teknologi ini ada pertanyaan dari Bapak Vincent Anderson dari PT Depo Star Finance. Beliau ini ada mengajukan 2 pertanyaan. Nah, yang pertama terkait masalah infrastruktur jaringan yang kurang baik di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah untuk kebutuhan komersil, banyak customer yang berada di daerah dengan infrastruktur jaringan yang kurang baik. Contoh di daerah pertambangan batu bara.
dan konsumen tersebut juga cenderung akan datang ke daerah dengan infrastruktur jaringan internet yang secara periode Berapa itu? 1 sampai 2 minggu sekali. Oh, jadi ini mungkin kalau batu bara kan di tengah hutan gitu ya. Nah, Mhm. terus nggak ada internet, terus nanti mereka akan ke kota istilahnya 1, 2 minggu keluar dari gua sebenarnya. Nah, yang seperti ini gimana, dengan teknologinya? Ada yang bisa bantu? Oke, untuk masalah infrastruktur ya khususnya Mhm, ya berarti ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong internet itu kan kita memang mengikuti yang namanya provider ya mhm, sebagai penyedia jasa untuk internetnya. Nah, memang infra ini pasti itu akan selalu berkembang dengan seiring waktu berjalan seperti itu dan berkembangnya cukup cepat ya. Jadi berdasarkan data terakhir, jadi sebenarnya untuk wilayah Indonesia sendiri itu udah 85% coverage areanya yang sudah tercover internet dibandingkan dengan 15% yang memang itu di daerah-daerah tertentu tuh seperti yang tadi tuh yang ada di batu bara atau tambang minyak bumi. Cuman memang kalau misalkan dilihat dari scope coverage-nya itu istilahnya ya 15%-nya itu kita nggak bisa istilahnya tutup sebelah mata lah. Jadi tetap memang perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalkan untuk yang namanya mobile apps, apalagi tadi yang mobile customer ya yang butuh banyak koneksi internet, ya kita juga bisa buat istilahnya fitur atau fungsi atau memang yang kebutuhan service layanan yang di provide itu secara offline. Jadi artinya tidak perlu membutuhkan sinyal internet itu secara real time. Contoh, misalkan untuk reminder jadwal angsuran, seperti itu. Layanan-layanan seperti itu yang bisa digunakan. Toh, sebenarnya kan yang namanya tadi, seperti saya sebutkan di awal, coverage ini akan selalu semakin diperluas oleh masing-masing provider itu. Khususnya juga kan memang seperti harapannya dari Depkominfo ya, bahwa semua itu bisa terjangkau dengan internetnya. Seperti itu sih. oke. Apalagi sekarang udah mau 5G. Iya, betul. 5G ya. Oke. Nah, berarti tadi itu selain kita, secara infrastruktur kita paralel ya menunggu, dari pemerintah juga. Jadi memang ini gerakan kolaborasi. Jadi pemerintah mengupayakan, jaringan, memperbanyak tusuk gigi kalau kita bilang ya, menara BTS-nya itu. Untuk jaringan internetnya dan dari kita juga mempersiapkan. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ketika dia periodik 1 sampai 2 kali, ke kota atau ke tempat yang ada internetnya, kita ada reminder begitu ya, Pak, ya? Ada fitur-fitur offline yang tetap bisa digunakan walaupun aplikasinya tidak terkonek dengan internet. Internet, ya. Nah, ini Iya. pertanyaan berikutnya ada lagi, ini ada 2 pertanyaan, tapi kurang lebih sama. Jadi yang pertama itu, dari Bapak Novan Angga Pratama, "How to educate user to be able to accept the change in digital era?" Lalu berikutnya, bagaimana caranya mengatasi permasalahan tentang gagap teknologi pada usia tertentu? Karena rata-rata konsumen di bidang komersil adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut dan memiliki pengetahuan teknologi yang terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam user acceptance untuk penggunaan teknologi baru seperti mobile apps. Jadi yang pertama bagaimana, eee, mengajarin user untuk menggunakan teknologi, yang kedua lebih detail, adanya umur-umur tertentu, kategori-kategori tertentu. Ini pasti di atasnya milenial kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira? Jadi kalau yang tadi pertanyaan tadi itu lebih ke arah, kesiapan infrastruktur Kesiapan infra. jaringan teknologinya, yang Mhm. ini lebih ke arah customer-nya nih, dari sudut pandang customer-nya nih, readiness-nya untuk memakai teknologi ini gitu. Karena kalau Ya, usia kita kayaknya nggak perlu diajarin ya, pasti ya Pak Iya. Yu ya. Oke, gimana Pak untuk yang lebih spesifik ke orang-orang yang lebih ini, lebih senior mungkin ya kita sebutnya ya? ya. Jadi, ini memang jadi suatu tantangan tersendiri ya, Mhm, ketika kita menghadapi orang yang memang, dalam usia-usia yang memang kita katakan sudah agak gagap teknologi lah. mmm, Tetapi sebenarnya itu balik lagi ke bagaimana kita memberikan, membuat suatu desain, UI dan UX itu yang baik. Tentunya definisi baik itu bukan definisi berdasarkan apa yang kita pikir baik gitu.
tapi apa yang mereka pikir baik gitu. Jadi balik lagi, ketika kita memulai sesuatu, kita harus selalu fokus apa yang kita bisa berikan ke konsumen dan memang dia butuh atau enggak. Karena biasa kan desain UI UX itu kan idealnya itu adalah kita membuat satu prototipe, kemudian kan kita kasih ke orang untuk coba. Kira-kira kamu oke enggak? Kamu familiar enggak? Dan yang ketika kita bikin itu, yang target kita justru kita harus berikan ke orang-orang yang memang yang kita rasa saat itu adalah orang-orang yang gagap teknologi. Kalau memang yang kita mau incar adalah mereka, Oh, sehingga by kita bisa dapat design itu feedback gitu. dicek dulu juga ya Pak waktu mau bikin ya? Iya, sebenarnya desain UI Oh. UX yang ideal itu ya seperti itu. Jadi kita bikin prototyping, kemudian ya kita kasih ke penggunanya gitu, ke end user, terus kemudian mereka bisa rasakan kira-kira susah nggak, berat nggak gitu, enak nggak pakainya. Dan hal lain kan sebenarnya ya dilengkapi sama user help-nya sebenarnya. Cara penggunaan yang mereka bisa, kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak di aplikasi itu kan ketika kita login pertama kali atau install kan itu ada diberitahu ini button ini buat apa, ini tuh buat apa. Jadi sudah tidak berbentuk buku lagi, tetapi lebih ke arah memang ya langsung jadi satu sama aplikasinya. Jadi penggunanya itu bisa langsung tahu gitu. Dan kita harus bisa percaya bahwa ya orang-orang ini pasti bisa gitu. Karena dulu beberapa tahun yang lalu ketika perbelanjaan e-commerce pertama kali masuk, kita kan kita tidak pernah berpikiran kita bisa belanja online. Bisa beli baju secara online, bisa beli device secara online. Tapi kan nyatanya setelah sekian tahun, dan butuh effort pasti, butuh effort, butuh usaha untuk terus mendidik, mengajarkan gitu ke mereka, sehingga yang sekarang ya semua kan jadi familiar gitu. Sudah banyak kok ibu-ibu yang memang udah bisa juga pakai pembelanjaan online, bisa pesan ojek online gitu. COD gitu ya? Iya, COD. Jadi ya balik lagi kita harus fokus ke konsumen yang akan kita didik ya, akan kita sasar gitu. Ya benar. Tadi si Pak Roland bilang gitu jadi keinget juga. Sebenarnya kesini-sini itu ya most likely dengan banyaknya aplikasi gitu ya. Kesini kan namanya aplikasi mungkin udah jutaan gitu atau bahkan puluhan juta ada di masing-masing store. Itu kayaknya pasti interface juga mirip-mirip. Kayaknya kita udah familiar kalau lihat titik 3 atau garis 3 itu, oh itu nanti diklik keluarnya menu gitu ya. Gambar roda gigi itu setting gitu. Maksudnya kayaknya rasanya sih udah lebih kesini, maksudnya nggak peduli usia, kayaknya juga udah lebih familiar ya sama. Iya, jadi karena memang apa ya, sudah tren pattern-nya lah seperti itu, jadi semua itu kayak seolah-olah udah tahu, oh ini menu, oh ini apa, gitu. Jadi memang ya balik lagi kita harus benar-benar tahu kebutuhannya seperti apa dan ya jangan bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Tampil berbeda oke, tapi kalau sangat berbeda itu kan akan sangat menyulitkan sebenarnya. Dan tadi mungkin juga keyword lainnya tadi adanya user help yang bukan berupa ini kayaknya yang itu kan Pak Roland ya. Misalnya nanti di buttonnya itu keluar kayak tombol apa sih kayak pop up dialog. Ini tuh buat kalau diklik bisa buat itu kan ya berarti ya. Iya benar Pak. Kayak jadi gitu-gitu fitur sekarang. user help itu yang sifatnya memang ya kesini memang kita mesti yang lebih ke menyuapin ya. Kita nyuapin si pengguna gitu, bukan yang mereka harus aktif baca user manual gitu-gitu sih. Sudah nggak zaman kita aktif membaca. Sekarang semuanya udah ditempel satu dengan aplikasi. Ya mempermudah aja di sisi mereka. Iya, sekarang itu kalau kita install aplikasi baru atau games atau aplikasi beberapa multi finance juga sudah ada itu saya lihat. Mereka tuh suka begitu kita pertama kali buka ada tanda panah, ini buat apa, kesini buat apa, next buat apa, bisa di skip juga begitu kan. Karena rasanya ya itu jauh lebih efisien sih dibandingkan kita harus pakai buku-buku gitu kan. Oke, baik. Nah itu karena usernya langsung end user. Kalau tadinya usernya itu perusahaan kan kita bisa training ya. Tapi kalau ini kita nggak mungkin bikin training online gitu kan. Tapi mungkin nanti Yono bisa bantu bikin tutorial di gini loh guys cara menggunakan aplikasi. Yang mau apply kredit, iya YouTube yang mau apply kredit, yang mau cek ansuran caranya begini gitu. Oke, nah itu. Baik, nah ini kita sudah hampir di penghujung waktu. Ini segmen yang paling ditunggu-tunggu nih Pak. Tips and trick mengenai bagaimana meningkatkan pengguna user sebenarnya, meningkatkan daya tarik user. Nah ini coba saya khusus untuk Bapak David, selaku yang bergerak di bidang bisnis, yang memang sudah banyak melakukan implementasi mobile juga di Indonesia.
Boleh di-sharing nggak Pak pengalamannya, tips and trick untuk teman-teman di sini, bagaimana meningkatkan ketertarikan pengguna untuk menggunakan mobile application-nya? Baik itu yang sudah punya ataupun yang baru akan newcomers tadi istilah yang dari pertanyaan newcomers. Bagaimana tips and trick agar mereka tuh tertarik menggunakan aplikasinya, Pak? Oke, tips and trick ya. Jadi sebenarnya untuk hal ini tuh ada 3 poin utama. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya itu untuk aplikasi atau ya service yang kita buat itu mesti menjadi yang namanya customer centric. Kenapa demikian? Biasanya tuh gini. Jadi setiap kita membuat sesuatu itu kadang-kala itu kita lupa. Jadi kita membuat servis layanan itu aplikasi itu untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan secara internal. Padahal sebenarnya secara pengguna nih si end user sendiri dari sisi customer itu belum tentu ada servis layanan-layanan tersebut itu mereka mau menggunakan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang istilahnya kita menjadi acuan di depan ya. Jadi itu kita mengendorse istilahnya mengajak user itu untuk istilahnya ini loh aplikasinya kita, gimana cara kita makainya. Kita melihat sebagai contoh nih yang paling gampang kalau misalnya untuk kita membuat satu pengisian form lah. Nah, awalnya kan pas kita tujuan dari itu kan ingin mendapatkan data sebanyak mungkin di depan sehingga proses di belakangnya itu menjadi lebih cepat. Ya kan? Nah, dari sana sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke kasus tersebut, customer itu sebenarnya mau nggak mengisi sebanyak itu. Maksudnya case-case seperti ini yang harus kita pikirkan seperti itu. Nah, hal ini tuh yang menjadi problem di awal yang perlu kita solve. Apakah untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bagi menjadi beberapa step sehingga mulai dari yang paling sederhana dulu di awal sehingga dari situ kita bisa melihat dari data-data yang berjalan yang dipraktekkan oleh customer sebagai end user itu kita bisa analisa untuk behavior-nya seperti itu. Oke. Jadi maksudnya jadi tadi ya basicnya teknologi itu tools gitu ya, tools untuk mempersingkat kerja. Jadi bukan buat totally solve, cuman jadi kita harus pelajarin juga gitu apa saja yang bisa dilakukan untuk mempermudah konsumen gitu ya Pak David. Betul. Nah, sedangkan memang untuk yang tadi lanjutan dari yang sebelumnya nih bahwa sebuah aplikasi itu seperti kalau misalnya kita lihat tuh yang namanya aplikasi itu haruslah dia berevolusi. Gitu. Jadi aplikasi ini tuh harus selalu berkembang dan diperbaharui setiap momen gitu. Ya, setiap momen. Jadi setiap ada kebutuhan baru dari customer yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya seperti feedback dari customer itu juga. Nah, itu kita tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam aplikasi tersebut seperti itu. Oke, noted Pak David. Thank you Pak, menarik sekali sharingnya. Nah, nyambung ke Pak David tadi sebenarnya ada pertanyaan masuk juga ya Jo. Terkait bagaimana menaikkan ya. Bisa ditampilkan. Nah, ini ada dari Mandiri Tunas Finance ya, Bapak Unggul Ramdhani. Terkait tadi kita sudah bahas mengenai sisi teknologi dan infrastruktur, lalu step-step membuat aplikasinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana how to meramaikan pengguna aplikasi mobile multi finance. Nah, cara meramaikan. Betul. Tadi kayaknya beberapa sudah kejawab sama Pak David sebagiannya dari sudut pandang pembuat aplikasi. Jadi gimana simplify journey-nya user ini ketika menggunakan aplikasi, misalnya mempersingkat proses
registrasi, yang jadi datanya harus lengkap, kita jadi apa-apa saja yang bisa dimandatorikan aja yang di depan yang perlu. Itu kan mungkin dari sudut pandang teknologi. Mungkin sekarang malah 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 saya mungkin tertariknya nanyanya ke Angel nih, Angel. Karena ya mungkin buat yang lain juga sih, mungkin Angel sendiri kan juga di sini ini background-nya marketing dengan background judulnya milenial juga, dan juga sudah berkarya di fintech ya, di fintech yang di tanah air ini. Jadi mungkin pengen tahu juga sih, Angel, kalau dari sudut pandang marketing itu gimana sih, dari sudut pandang pengalaman lu sebagai pernah di fintech gitu. Maksudnya meramaikan pengguna aplikasi mobile ini kira-kira gimana? Iya, nah ini rasanya pas ya. Jadi sesuai namanya marketing, market itu pasar, itu kata kerja. Jadi memindahkan pasar ke dalam ke dalam teknologi supaya ramai kayak di pasar begitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi marketing, mungkin yang paling pertama adalah kita berbicara tentang dana marketing. Jadi kita harus mulai mau untuk merubah sudut pandang yang tadinya biaya marketing itu biasa kita gunakan untuk promosi di konvensional, let's say di media cetak atau media video, media gambar, atau media yang dipasang di iklan di jalan dan lain sebagainya. Kita harus juga memulai memindahkan dana tersebut untuk A/B testing. Kenapa? Karena marketnya kita baru. Marketnya kita adalah user-user yang tadinya di jalan raya, user-user yang tadinya konvensional manual itu beralih ke teknologi. Jadi ketika tadi Pak Rolensa dan Pak David menceritakan, ayo kalian harus tahu customer behavior-nya seperti apa, penggunaan form yang tepat seperti apa, pengumpulan data yang tepat seperti apa. Itu kan butuh research sebenarnya, kita anggapnya sebagai research. Nah, jadi ada satu momen di mana dana marketing itu harus kita alihkan supaya kita benar-benar mendapat user experience kita itu seperti apa, begitu. Jadi dana marketingnya tidak lagi hanya sekedar untuk promosi, tapi untuk mendapatkan customer behavior kita seperti apa dalam menggunakan aplikasi. Nah, itu yang pertama. Lalu berikutnya ketika kita mau melakukan penetrasi market, tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita lihat aplikasi-aplikasi mobile besar saat ini, baik itu website maupun mobile, itu sebenarnya bukan launching terus langsung gede, Pak Yono. Tapi sebenarnya mereka udah jauh, udah ada yang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang bank tadi bakal jadi super app itu kita sudah pakai sejak tahun berapa gitu kan. Nah, jadi perbedaannya adalah penetrasi marketnya aja yang kita cari strateginya seperti apa. Jadi kalau dulu ada yang menggunakan ada yang menggunakan kode referral, ya kan? Ada Ya. juga yang Oh iya, menggunakan, iya, benar-benar. betul kan? Kalau dulu kan ada ngajak teman begitu ya. Nah, jadi mungkin gini, ketika kita mau masuk ke meramaikan ini ada pertanyaan kedua juga, bagaimana meningkatkan usage mobile yang tadinya sekali menjadi weekly atau bahkan daily gitu. Nah, jadi memang ini ada beberapa cara. Jadi secara dari sisi strategi marketing, kalau dulu ada yang namanya kopi tinen. Kalau pernah lihat e-commerce kita kan ada beberapa ya. Ada merah, ada ijo, ada orange begitu kan. Nah, itu sebenarnya ada trik di mana ketika seller toko A itu ditelepon, "Eh, mau nggak?" Misalnya Pak Yono punya toko gitu kan di e-commerce warna merah gitu, ditelepon, "Pak, saya dari e-commerce ijo. Bapak nggak perlu kerja ngapa-ngapain, pokoknya data dagangan Bapak jadi jualan di sini, Bapak otomatis punya 2 toko." Nah, itu bisa untuk meng-grab. Nah, di sini juga ketika kita perusahaan multifinance, kita bisa menggunakan database all konsumennya kita secara overall. Jadi, untuk sebagai titik awal, itu nggak hanya fokus ke konsumen aktif yang punya agreement untuk pengecekan tabel angsuran, jangan hanya fokus ke situ. Tapi baik konsumen-konsumen yang sudah lunas, itu pun kita blast. Karena sebenarnya di dalam sana kan kita bisa kasih promo, kita bisa mengharapkan mereka melakukan referral ke teman-temannya, lalu bahkan mengharapkan mereka
eee eee, submit order baru, masukin order baru pakai aplikasi, begitu. Jadi langkah pertamanya bisa menggunakan database keseluruhan di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Lalu tadi kalau saya sebutkan kode referral, ini kan kalau tadi kan belum ada orangnya, sudah mulai ada. Nah, sekarang bagaimana orang yang sudah ada di dalam aplikasi itu mau mouth to mouth gitu, mulut ke mulut gitu. Tapi bukan julid ya, ini mouth to mouth gitu kan, kekuatan mulut gitu. Dengan cara kode referral, dulu saya ingat banget Pak Yono, satu rumah handphonenya itu saya yang installin Gojek. Hmm. Karena satu aplikasi 50.000, saya sampai 650.000 saat itu. Satu rumah tak installin. Kenapa? Karena ada kode referral. Nah, itu cara yang dulu mereka salah satu trik yang mereka gunakan. Nanti kita lihat sebenarnya berapa cost acquisition buat one customer. Baik itu kita secara SEO, secara iklan, atau mungkin bisa hitung-hitungan baik itu dulunya baliho atau majalah. Sebenarnya satu customer itu harganya piro gitu. Nah, itu yang kita bisa convert ke dalam kode referral yang lebih per orang. Jadi kita willing gitu buat kasih tahu ke teman-teman kita. Nah, lalu berikutnya tadi disebutkan bahwa bikin aplikasi itu kan nggak sekali bikin terus jadi, tapi Betul. perlu berevolusi. Sambil tim teknisnya melengkapi kebutuhan secara teknologinya seperti apa, dari sisi marketingnya juga harus daily itu mengingatkan. Jadi setiap hari ada fitur-fitur yang bertambah dan itu meningkatkan rasa trust konsumen terhadap aplikasi. Kalau aplikasi baru, coba misalkan, let's say Pak Yono, saya installin aplikasi baru yang minta data KTP sama STNK gitu. Kalau dulu kita kan di agregator, kebetulan saya startup-nya dulu di agregator, mungkin beberapa multi-finance juga udah partner sama kita, namanya disitu.com. Pertama kali bikin, itu kita mintain Pak, ada data rumah, data pekerjaan, data penghasilan, lalu upload foto KTP, upload foto STNK. Mereka nggak mau. Karena apa? Karena takut datanya disalahgunakan. Tapi ketika mereka masukin nama, nomor handphone di awal, terus kita telepon, ada human touch. Karena kan human touch ini ternyata penting. Halo Pak, oh ternyata orangnya ada. Gitu kan? Mereka percaya sama aplikasinya Trust-nya kita. ya ke aplikasi ya. Betul, karena jangan sampai juga namanya nama perusahaan kita tapi ternyata bodong di belakangnya gitu kan. Betul, Nah, betul. jadi saya dari perusahaan ini begini kita telepon, kita mintain datanya dan mereka baru mau kirim. Begitu. Nah, tapi kalau sekarang Bapak Yono misalkan pakai e-wallet. Dulu pasti kita e-wallet masukin 50.000 belanja habis. Nah, tapi Betul. sekarang kan banyak Seperlunya dulu ya. seperlunya. Tapi kalau sekarang begitu gajian 10% pindah e-wallet. Ya Dan kan? ke orang tua lagi ya, ke e-wallet. Pindahnya ke e-wallet sekarang. Jadi kita bisa beli boba ya, kita bisa transport, kita beli makan siang, kita udah berani ke sana. Kenapa? Karena memang udah ada trust. Nah, trust inilah yang membutuhkan waktu. Lalu berikutnya ketika weekly dari strategi marketingnya itu ada juga sama seperti Facebook. Mungkin Pak Rolensa, Pak David, Pak Yono ini main Facebook. Tapi ingat nggak kapan terakhir kali buka Facebook? Udah lama itu. Udah lama. Tapi kalau kita buka email, itu notifikasinya tuh selalu muncul, Pak. Teman SD ulang tahun, ya kan? Teman SMA menikah, terus ada fotonya gitu kan. Terus tiba-tiba ada kenangan masa lalu mantan-mantan gitu kan, punya pasangan baru, terus willing buat open nggak? Nah, Ya, itu itu attract ya sebenarnya. betul, itu attraction-nya sehingga konsumen itu kembali lagi untuk buka dengan cara kita mengirimkan reminder-reminder update informasi by email. Seperti itu. Lalu nanti secara periodik itu juga ada. Itu kenapa udah mulai hafal nggak Pak sama ini? WIB waktu Indonesia belanja. Coba tag jadi coba cek teretetet gitu kan. Itu nempel pasti. Ada 99, 10, 10, 11, 11. Karena itu memang untuk menjaga loyalitas customer tadi dan mereka tuh
kembali buka lagi seperti itu. Jadi yang tadinya let's say kita bicara ojek online. Dulu ojek online pertama kali saya mau berangkat ke kantor baru pesan Gojek online. Tapi sekarang saya mau makan, saya bukanya ojek online. Saya sakit kepala, mau ke dokter, bukanya ojek online, di dalamnya udah ada dokternya. Mau ke apotik, bukanya ojek online, gitu. Begitu juga e-commerce. Dulu kita e-commerce itu buat beli barang-barang yang mungkin tadi seperti Pak Rolensia bilang ada baju online. Dulu kan kita baju pegang, handphone harus dilihat gitu kan. Kalau sekarang e-commerce nggak hanya itu. E-commerce itu ketika kita mau beli tiket kereta api, kita bisa cek di sana. Tiket pesawat kita cek di sana, mau beli insurance cek di sana. Emas, reksadana kita cek di sana gitu. Jadi dengan sendirinya ketika user kita sudah mulai percaya, kita bisa menjual apa aja. Yang penting percaya dulu. Ini sebenarnya sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa mendapatkan trust orang, orang pun mau berbisnis dengan kita, gampangnya begitu, Pak. Jadi memang untuk meramaikan, untuk meningkatkan ini butuh waktu dan butuh proses, baik dari sisi multi finance-nya, dari sisi teknologinya, dari sisi bisnisnya, dan juga termasuk sisi engagement dari sisi customer-nya begitu. Nah, mungkin dari Pak David ada yang mau ditambahkan kesimpulan untuk tips and trick-nya? Oke, ya jadi memang ya balik lagi ya ke yang tadi sebelumnya ya memang satu aplikasi itu haruslah kita customer centric. Jadi ya kita men-solve masalahnya customer dalam artian memang kita mendengarkan feedback dari mereka sehingga aplikasi itu menjadi lebih baik. Dan yang kedua, aplikasi itu akan selalu terus berevolusi. Jadi dimulai dari yang paling sederhana dulu hingga nanti yang tadi yang sudah diucapkan juga oleh Pak Roland jadi super app. Ya, yang at the end itu memang aplikasinya itu menjadi serba lengkap gitu. Dan satu lagi yang ketiga ya itu memanfaatkan promosi untuk mendapatkan behavior customer. Jadi memang ya tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Bu Angel, jadi ada budget-budget yang memang digunakan untuk marketing gitu. Misalkan ya ada beberapa yang kita alokasikan untuk mengendorse customer itu untuk supaya lebih senang dengan aplikasi kita. Dalam artian mereka mau menggunakan sehingga kita bisa lihat behavior seperti apa karena aplikasi yang kita kita buat itu juga sudah mensupport itu, jadi sehingga kita bisa dapat datanya. Nah, dalam artian itu ya kita bisa tahu sebenarnya kebiasaan user itu pengennya itu seperti apa, feedbacknya itu bagaimana. Seperti itu sih. Jadi memang perlu ada ya budget khusus ke sana lah, yang memang untuk memperbaharui supaya aplikasi itu dapat berevolusi. Oke, baik. Nah, Thank you, Pak itu David. tadi. Nah, sekarang ternyata ada 3 pertanyaan, tapi saya mohon izin untuk waktu. Jadi memang di awal kita acaranya sampai jam 3, Jam tapi 3 ya? karena iya, tapi ini bolehlah kita tambahin waktunya ya Pak Yono ya. Ya, oke. Yang pertama ada Bapak Fredrik dari Independent IT Consultant. Jika harus mendahulukan antara fitur user friendly atau responsif, mana yang lebih baik diprioritaskan lebih dahulu? User friendly atau responsif? Technical ini, Pak Rolensa mungkin ya. Ya, kalau kita ngomong mobile customer, saran dari saya adalah user friendly. Itu yang nomor satu. Tapi kalau untuk kebutuhan internal perusahaan, biasanya sih lebih cepat yang responsif ya, yang cepat. Gitu. Tapi kalau untuk mobile customer sih sebaiknya user friendly terlebih dahulu. Betul, karena ini tadi ada concern yang tadi ya, yang mengajari kita nggak tahu usernya ini usia range berapa dan apakah sudah terbiasa dengan teknologi atau belum. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik, thank you Pak Rolensa. Berikutnya di antara native application, hybrid application atau progressive web app, mana yang saat ini direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam mendevelopment suatu aplikasi?
Oke, saya coba jawab ya. Mhm. Kalau untuk launching pertama kali benar-benar aplikasi baru dan ingin dikejar, maka nomor satu yang paling cepat untuk di-develop adalah PWA ya, Progressive Web Application. Jadi kalau ingin ngejar kecepatan untuk segera launching, maka PWA jawabannya, atau hybrid. Itu salah satu. PWA dan hybrid itu sebenarnya agak-agak mirip. Gitu. Tapi nanti ke Oke. belakangnya baru kita mulai berpikir seperti untuk membuat natif ya, Hmm. untuk lebih responsif. Tapi kan kalau di awal memang yang kita mau kejar itu speed supaya segera launching, maka sarannya adalah tetap ke hybrid atau ke PWA. Nih kalau dulu kita ujian ngerjain yang paling gampang dulu. Pak Yono biasanya ya, Pak Yono ya. Pak Yono bisa Ya. dibantu Pak untuk pertanyaan yang terakhir Pak dari Bu Erlina ini ya, dari PT Iya, IP IP Indonesia. Indonesia. Jadi apakah ada presensi tersendiri untuk faktor terbesar bagi pengunduh aplikasi mobile namun sangat pasif dalam mengeksplor fitur-fiturnya. Jadi ini kayaknya sudah download tapi kayaknya nggak aktif gitu buat ngeksplor fitur-fiturnya. Sebenarnya di apa ya, di teknologi mobile itu sebenarnya ada beberapa aplikasi lah yang kita bisa pakai untuk mendetek hal semacam itu ya. Salah satu yang cukup terkenal itu kalau tahu yang kayak Firebase Analytics ya. Nah, itu bisa dipakai untuk mengetahui sebenarnya apakah aplikasi kita diunduh berapa banyak gitu. Berapa banyak orang yang unduh aplikasi kita, kemudian rata-rata mereka aktif itu berapa lama dalam waktu 1 hari, bahkan ekstrimnya di sana itu kita bisa tahu sebenarnya dari sekian banyak halaman yang kita punya, sekian banyak fitur yang kita punya, itu fitur apa sih yang paling sering dicek sama mereka gitu. Fitur mana yang nggak pernah dipakai gitu. Itu di sana itu bisa ke detect. Nah, salah satunya sih yang lazim digunakan itu ya Firebase. Tapi di luar sana masih banyak yang lain sih. Itu berarti nanti tadi juga balik lagi ya buat proses evaluasi dan belajarnya behavior-nya orang dalam pakai aplikasi kita gitu tadi ya Pak Roland. Ya, benar. Oke, rasanya cukup ya untuk pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin masih ada ganjelan di hati yang masih ingin bertanya, nanti boleh langsung ditanyakan ke panelis baik melalui nomor WA yang tadi mengirimkan email atau langsung menghubungi melalui website @ins. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Nah, sekarang kita di penghujung waktu, kita akan membagikan door prize, tapi sebelum kita melakukan door prize, ya dipersiapkan dulu ya untuk door prize-nya. Kita mau mengundang ada Bapak William Linandri yang ingin menyampaikan informasi. Silahkan Bapak William. Ya, selamat sore. Terima kasih Angel, sungguh luar biasa acara hari ini, antusiasme sehingga kita udah di penghujung acara namun udah lewat ya dari jam 3. Mungkin Bapak Ibu izinkan saya sebentar untuk sums up sedikit acara kita hari ini, bahwa memang yang disampaikan dari awal sampai akhir adalah keywordnya ada di momentum. Saat ini adalah kita secara nggak langsung dipaksa untuk berubah terus. Yang tahun kemarin kita 2019 masih bisa tahun baruan, 2020 kita full di rumah COVID, 2021 ada setengah-setengah yang liburan. Berarti kita lihat perubahan ini yang tadinya mungkin 2-3 tahun, sekarang setiap tahun berubah. Dan bukan nggak mungkin seperti yang tadi Pak Roland udah sampaikan, perkembangan aplikasi pun akan mengikuti hal itu. Mungkin kalau tadi saya ambil contoh yang sama ya dengan yang Pak Roland ambil, ada salah satu M-Banking. Dulu mungkin kita nggak kebayang tuh M-Banking itu sekarang bisa pakai fingerprint, M-Banking itu bisa isi electronic money. Kenapa sekarang bisa begitu? Karena perkembangan teknologinya itu sekarang udah ada NFC, fingerprint, face recognition. Saya juga yakin developer M-Banking pada saat itu nggak ada tuh dia mikirin 10 tahun ke depan saya mau fingerprint, 10 tahun ke depan saya mau face recognition. Terus kenapa sekarang bisa ada? Yang menyebabkan itu ada adalah mereka melihat kondisi di lapangan sekarang. Kondisi di lapangan menuntut itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mereka adaptasi itu. Sehingga muncullah fitur-fitur terus yang jujur aja sampai sekarang saya juga masih pakai M-Banking-nya. Dan saya ngikutin tuh dari dulu yang cuma bisa cek saldo, mutasi aja, kita udah seneng banget gitu. Nah sekarang bisa isi semua electronic money. Sekarang kita bisa isi e-wallet.
macam-macam semua bisa dilakukan lewat satu aplikasi. Itu adalah Insight Super App yang tadi disampaikan oleh Pak Roland. Nah, kemudian positioning-nya At-Ins ada di mana, Pak William? Positioning-nya At-Ins adalah kita berusaha mensupport pelaku bisnis. Dalam artian At-Ins sendiri sekarang menerapkan, karena kita tahu sekarang kita harus menjadi agile, At-Ins sendiri sekarang sedang belajar menjadi perusahaan yang agile. Dan juga sekarang kita menerapkan metodologi Scrum secara development, sehingga kita bisa lihat perkembangan apa yang terjadi, VUCA apa yang ada di klien, apa yang Bapak butuhkan, apa yang kita butuhkan saat ini, bukan apa yang Bapak butuhkan 10 tahun ke depan. Tetapi kita starting small dulu, seperti yang tadi disampaikan beberapa panelis. Bapak mulai quarter mile, barulah nanti jadi 1 mile. Dibandingkan Bapak mulai jauh, ternyata di tengah-tengah nih ada lagi nih perubahan masalah-masalah yang muncul. Karena faktanya sudah di depan mata, Pak. Nah, maka dari itu, bersama-sama At-Ins memposisikan diri sebagai supporting untuk pelaku bisnis, dan tentunya dengan aplikasi yang ada di At-Ins seperti mobile survey, mobile collection, mobile order, dan juga mobile customer kami, ditambah dengan kemauan dan SOP yang diterapkan oleh pelaku bisnis seperti Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, saya yakin 3-5 tahun ke depan, milenial yang biasa pakai handphone, itu akan menjadi usia produktif. Sehingga mereka lah yang akan jadi basis omset untuk pelaku bisnis seperti Bapak dan Ibu. Mungkin itu aja dari saya untuk Sums Up hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di sesi ruang inovasi berikutnya. Oke, terima kasih Pak William. Tadi summary yang cukup ringkas ya Pak ya, di keep dalam waktu yang cukup ringkas. Nah baik, ini yang ditunggu-tunggu. Kita langsung masuk ke door prize. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengundi untuk Bapak Ibu yang namanya nanti akan keluar akan mendapatkan door prize. Dan ini hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang masih tetap stay tune. Nanti akan dicek namanya oleh panitia. Oke, boleh diundi kira-kira? Pak Yono jangan berharap Pak, enggak ada Pak Yono. Bapak Rusbianto, oke Bapak Rusbianto, boleh dicek apakah ada? Kalau Bapak Rusdianto untuk ditemukan namanya belum ada, atau mungkin namanya berbeda bisa raise hand, tapi enggak ada ya? Oke, good. Kita undi lagi. Bapak Rusdianto kita skip. Berikutnya ada, nah Bapak Erliza Noviandri. Ada ya Bapak Erliza Noviandri, ada ya? Oke, selamat untuk Bapak Erliza. Nanti akan dihubungin sama pihak panitia. Nah, Bapaknya sudah raise hand. Good. Thank you, Pak. Nanti kita akan hubungin untuk pengiriman hadiahnya. Kita ambil satu lagi. Bapak Andi Harjono. Bapak Andi Harjono, apakah ada? Ada, oke. 2 partisipan raise hand. Selamat untuk kedua pemenang door prize. Nanti kita akan hubungi lebih lanjut untuk pengiriman hadiahnya. Nah, demikian dengan adanya acara door prize, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Thank you. Dan untuk acara ruang inovasi berikutnya kita akan kembali informasikan dengan topik yang berbeda. Begitu. Saya Angelin Eka Putri dan rekan saya Yono Kusman. Nah, kami mewakili At-Ins. Kita mewakili At-Ins dan seluruh narasumber hari ini. Terima kasih Pak Rolensa, Pak David dan juga Bapak William. Oke, terima kasih, kami pamit undur diri. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.